harus kita benerin dikit. Masalahnya bukan di teknisi Huawei-nya. Masalahnya ada di hukum negara mereka. Ini fakta hukum ya, bukan konspirasi. Tahun 2017, Cina ngetok palu Undang-Undang Intelijen Nasional. Pasal 7-nya itu gokil. Isinya kurang lebih gini. Setiap organisasi dan warga negara wajib mendukung dan membantu kerja intelijen negara. Gue pakai analogi titip kunci kosan biar gampang. Bayangin lu nitip kunci kosan lu ke temen lu, si A. Si A ini anak baik, profesional. Tapi si A punya bapak yang galak banget. Bapaknya bikin aturan. Heh A, kalau bapak minta kunci kosan temenmu itu, kamu wajib kasih. Kalau nolak, kamu bapak hukum. Kira-kira, lu masih nyaman nggak nitip kunci rumah ke si A? Bukan karena lu nggak percaya sama si A, tapi karena lu tahu si A nggak bisa nolak bapaknya. Itulah posisi Huawei dan ZTE. Mereka perusahaan bisnis dan mereka mau cari untung. Tapi kalau Beijing ngetok pintu dan minta data, secara hukum, tangan mereka terikat. Dan ingat, Ini bukan himbauan, tapi kewajiban mutlak. nggak ada tuh ceritanya perusahaan sana bisa bilang, maaf pak, kami jaga privasi user Indonesia. Nggak bisa bro, kalau nolak, izin usaha dicabut dan bosnya bisa hilang. Jadi posisi tawar mereka itu nol di depan negaranya sendiri. Mereka nggak bisa nolak kayak Apple nolak FBI di Amerika. Jadi, walaupun belum ada bukti data lo dicuri sekarang, kuncinya udah ada di tangan mereka. Dan aturan mainnya, kunci itu milik negara kalau dibutuhkan. Sekarang lo mikir, Gue cuma rakyat jelata. oke, mungkin chat lo sama mbak-mbak kantin nggak penting buat intelijen asing. Tapi coba lihat gambaran besarnya. Zaman sekarang, perang itu nggak cuma tembak-tembakan bro. Perang zaman now itu perang data dan ekonomi. Bayangin skenario negara kaca. Karena infrastruktur kita dipegang mereka, secara teori, pergerakan kita jadi transparan. Pola pergerakan orang di Indonesia, data logistik, data ekonomi, titik kumpul massa, itu semua big data yang mahal harganya. Dan yang paling ngeri, ketergantungan supply chain. Kalau besok kita ribut sama negara tersebut, misal soal Natuna, terus mereka bilang, mulai besok kami stop kirim suku cadang BTS dan matikan update software. Kelar kita. Internet lemot, ekonomi digital macet, ojek online nggak jalan, transaksi bank error. Kita jadi disandra teknologi sendiri. Itu yang ditakutin negara-negara barat. Mereka nggak mau lehernya dicekik pelan-pelan lewat ketergantungan teknologi. Istilah kerennya di dunia bisnis itu vendor lock-in. Indonesia udah kadung dikunci. Lu bayangin, kalau sekarang kita mau ganti semua alat Cina ini ke alat Eropa, itu ibarat lu mau ganti mesin mobil. Biaya pasti mahal dan belum tentu bisa normal. Makanya operator kita maju mundur, karena biayanya udah nggak masuk akal. So, apa kesimpulannya? Apakah kita harus demo bakar BTS? Ya enggak lah, ngaco. Kita butuh internet buat hidup. Poin gue di video ini cuma satu, kesadaran. Di dunia ini, nggak ada makan siang gratis. Internet murah, 5G kenceng, HP canggih dengan harga miring yang kita nikmatin hari ini, itu ada harganya. Harganya bukan cuma rupiah, tapi kedaulatan data dan ketergantungan jangka panjang. Pemerintah kita ngambil langkah pragmatis. It's okay, itu pilihan strategi buat negara berkembang. Tapi kita sebagai user yang cerdas, minimal harus sadar posisi. Bahwa rumah digital kita, kuncinya lagi dipegang orang lain yang punya aturan main sendiri. Jadi, lain kali lo ngerasa internet lo kenceng dan murah, ucapin makasih, tapi tetap waspada. Gimana menurut lo? Mending internet mahal tapi katanya lebih aman ala barat? Atau internet murah meriah ala plus 62 dengan resiko kuncinya dititipin ke tetangga? Coba diskusi di kolom komentar, gue pengen denger perspektif lo. Jangan lupa share video ini biar tongkrongan lo makin pinter. Sampai jumpa.